Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Iman, keselamatan, Alkitab, Roh-Mu yang kudus, dan terlebih anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang terbaik, maka Engkau akan mengaruniakan hal yang lain. Sore hari ini kami kembali bersyukur atas waktu yang Kau berikan untuk kami melanjutkan pembahasan kitab Roma pasal 11. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu, mohon Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami, menerangi pikiran kami, melembutkan hati kami yang keras, agar ketika benih firman kami baca dan kami renungkan, boleh jatuh di hati kami, bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh, menghasilkan buah berlimpah ke atas, buah-buah yang mempermuliakan Tuhan. Kami boleh terus dibentuk, diperbaharui, semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam pembelajaran kami 1 jam ke depan. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan masuk ke dalam topik. Mari kita membaca bersama-sama, Bapak Ibu mengikuti dari rumah masing-masing ya. Roma pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan, sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimana firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya seperti ada tertulis. Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberi mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka telah berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah,
Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Penyelamatan Israel ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, sedemikian jauh pembacaan perikop yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan masuk ke dalam materi ya. Allah memilih orang-orang yang akan Dia selamatkan melalui iman di dalam Injil. Jadi Allah memilih di dalam kekekalan ya. Kita bertanggung jawab atas penolakan kita terhadap Allah dan Injilnya. Nah, ini yang akan kita pelajari tentang umat Israel yang adalah umat pilihan secara keturunan dari Abraham. Kalau mereka menolak Allah dan Injilnya, maka mereka dikatakan tadi carang yang dipotong dari pohonnya. Jadi orang Yahudi bertanggung jawab atas penolakan mereka untuk berbalik kepada Kristus. Dan mereka tidak beriman karena Allah tidak memilih mereka untuk berbelas kasihan kepada mereka. Ini adalah rangkuman pasal 9 dan pasal 10 yang sudah kita pelajari. Jadi tetap prinsipnya sama dalam Alkitab, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi bertanggung jawab atas penolakan terhadap Kristus, atau istilah yang biasa kita mendengarnya adalah dalam perjanjian baru menghujat Roh Kudus, menolak kesaksian Roh Kudus tentang karya Kristus di atas kayu salib. Tetapi masih ada pertanyaan yang tersisa, ayat yang pertama, ya, ayat yang pertama.
Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Apakah mungkin Allah menolak Israel? Setelah semua janji Allah kepada Abraham, Daud, dan begitu banyak yang lain di sepanjang sejarah Israel, mengapa Allah tidak membuat hati mereka berbalik kepada Allah? Apakah Allah sekarang sudah meninggalkan mereka sepenuhnya? Jawabannya di dalam ayat yang pertama, sekali-kali tidak. Jawaban Paulus sangat tegas ya, tidak. Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun adalah orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Paulus menyebutkan salah satu suku dari 12 suku Israel. Aku keturunan Abraham dari suku Benyamin. Berarti asli keturunan Israel. Itu bukan satu kebetulan Paulus menyebut suku Benyamin. Mau menunjukkan dia adalah keturunan salah satu suku dari 12 suku Israel. Di dalam pasal 11 ini bicara tentang alasan Paulus menjawab tidak. Apakah Allah meninggalkan Israel? Tidak. Nah, di dalam pasal 11 inilah Paulus menjelaskan alasan jawaban ini. Dan argumentasi utamanya adalah Allah tidak menolak Israel karena ketidakpercayaan Israel tidaklah total. Ya, Paulus memberi 4 argumen untuk menunjukkan bahwa Allah memang tidak menolak Israel, umatnya sejak dahulu kala. Yang pertama, kita melihat bersama-sama argumen Paulus ya, ayat yang pertama. Di dalam argumen Paulus ini, Paulus merujuk kepada dirinya sendiri. Dia adalah misionaris utama di gereja mula-mula, dan dia adalah orang Yahudi asli. Dia ingin berkata, lihatlah saya orang Yahudi dan seorang yang pernah menghujat dan keras hati. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Allah sungguh meninggalkan orang Yahudi jika Allah tidak meninggalkan saya, kata Paulus ya. Allah menarik saya dan menggunakan saya dengan besar dalam pekerjaannya. Nah, ini argumentasi pertama. Itu argumentasi akan dirinya. Yang kedua adalah ayat yang kedua, argumentasi pemilihan. Kita lihat ayat yang kedua, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Dalam pasal 9, kita melihat bahwa prapengetahuan lebih dari sekedar ramalan. Ya, Paulus mengatakan bahwa Allah telah menentukan, telah menetapkan sejak semula orang Yahudi itu beriman kepadanya. Mereka yang telah dipilih pasti akan percaya. Jadi argumentasi pemilihan, ya jelas ya, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Yang ketiga, argumentasi Elia, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Atau kamu tidak tahu apa yang dikatakan Elia suci, dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 4. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagimu yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Nah, jadi argumentasi Elia ini, Paulus mau menunjukkan bahwa Elia adalah seseorang yang menganggap Allah telah meninggalkan bangsa Israel dan tidak ada yang percaya kecuali dia. Ya kan? Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi ya, ayat 2 sampai ayat yang keempat tadi. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 14 dikatakan, orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Itu yang dikatakan Elia kepada Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 14. Tetapi Allah menentang pandangan Elia di dalam ayat 4 tadi ya. Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku. Tidak pernah sujud menyembah Baal.
Jadi Paulus sedang memparafrasakan jawaban Allah kepada Elia dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 18. Dengan kata lain, selalu ada sisa yang setia. Di dalam istilah teologi ya, dikenal dengan remnant. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah mendengar ini ya, sisa, kaum sisa, atau kelompok sisa disebut remnant. Jadi selalu saja ada remnant, yaitu umat pilihan yang disisakan oleh Allah. Jadi selalu ada sisa yang setia dalam bangsa Israel. Israel rohani di dalam bangsa Israel. Bahkan di masa-masa ketika sepertinya bangsa Israel telah sepenuhnya menolak Allah dan Allah telah menolak bangsa itu. Tetap ada remnant. Kita lihat contoh konkret ketika Allah menghukum kerajaan utara dibuang ke Asyur, kerajaan selatan dibuang ke Babel. Allah berjanji hanya 70 tahun. Lalu dikatakan, setelah 70 tahun engkau akan kembali ke Yerusalem. Dan Allah menepatinya. Kenapa kembali? Karena pemilihan Allah terhadap Abraham dan keturunan Abraham yang disebut dengan Israel adalah untuk menggenapi janji Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Lalu janji ini diberikan juga kepada Daud. Keturunanmu akan kokoh sampai selama-lamanya. Maka ketika bangsa Israel, khususnya kerajaan selatan, keturunan Daud itu dibuang ke Babel, Allah mengatakan hanya 70 tahun, supaya engkau berbalik kepada Tuhan. Setelah itu kau akan kembali ke Yerusalem. Kenapa harus dikembalikan ke Yerusalem? Karena janji Allah kepada Abraham akan digenapi, janji Allah kepada Daud akan digenapi, yaitu keturunan Abraham. Keturunan Daud akan lahir dan akan duduk di atas tahta untuk selama-lamanya, yaitu Kristus. 500 tahun setelah kembali dari pembuangan, Yesus lahir. Jadi, yang kembali itu adalah umat yang ditentukan oleh Tuhan, tentunya ya, mereka kembali. Ada dipimpin oleh Zerubabel, dipimpin oleh Zerubabel membangun Bait Allah, dipimpin oleh Ezra untuk melakukan reformasi rohani. Yang terakhir dipimpin oleh Nehemia untuk membangun tembok. Sehingga umat perjanjian yang dipilih untuk menurunkan Mesias itu kembali ke tanah perjanjian. Jadi ini diangkat oleh Paulus sebagai argumentasi bahwa Allah tidak menolak Israel. Akan tetapi tidak sebagai Israel, ini tidak bicara sebagai Israel fisik, tetapi Israel rohani. Ada Israel rohani di dalam Israel fisik. Ada umat pilihan di dalam umat pilihan secara bangsa yang dipilih oleh Allah dari keturunan Abraham. Yang kelima, argumentasi kasih karunia, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Demikianlah juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nah, Paulus berkata di dalam ayat yang kelima sampai 16 ke 6 tadi ya, ada suatu sisa yang tinggal menurut pilihan kasih karunia. Ya, jadi ada suatu sisa. Argumentasi kasih karunia ya, ada suatu sisa. Demikianlah pada waktu ini ada tinggal suatu sisa ayat 5, menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nah, jadi Paulus ingin berkata hal yang menjamin selalu ada sisa yang setia, bukanlah karena selalu ada orang baik yang akan percaya. Tetapi karena selalu ada kasih karunia Allah. Allah lah yang memelihara sisa itu. Mereka yang percaya bisa percaya sepenuhnya karena karunia Allah. Nah, Bapak Ibu ini penting sekali ya. Jadi sisa itu bisa beriman kepada Allah, bisa tetap teguh, bahkan pada zaman
Ahab ya, Elia yang berperang dengan 450 nabi palsu. Elia menganggap hanya aku tinggal sendiri. Allah mengatakan, rupamu, gitu kurang lebihnya ya kalau kita menggunakan bahasa Pak Tong. Rupamu, aku masih menyisakan 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal. Nah, jadi Allah lah yang memelihara umatnya untuk tetap setia berdasarkan kasih karunia. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, tentu saja kita pun bisa setia hari demi hari karena Allah yang memelihara. Kita sudah belajar dalam buku Tulip ya, huruf terakhir, Perseverance of the Saint, ketekunan orang-orang kudus. Kuncinya adalah pada Allah sendiri yang tekun, setia memelihara umatnya. Maka umatnya setia beribadah kepada Allah. Nah, cara lain untuk melihat ini adalah Paulus menggunakan satu argumentasi dengan dua ilustrasi. Satu argumentasi dengan dua ilustrasi. Argumentasi Paulus adalah pemilihan kasih karunia Allah. Di sini Allah telah memilih sisa yang masih setia melalui kasih karunia-Nya semata. Jadi setiap yang digunakan istilah remnant, sisa, itu adalah Allah memilih berdasarkan atau melalui kasih karunia. Bukan karena mereka akan berbuat baik, ya, bukan karena mereka akan setia. Ini bukan pra pengetahuan Allah, bukan berdasarkan pra pengetahuan Allah pemilihan ini, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Dua ilustrasi Paulus adalah iman Paulus. Dia adalah keturunan Israel. Dan kesalahan Elia yang menganggap tidak ada sisa, hanya dia. Jadi sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Bagaimana Paulus melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Israel. Dirinya sendiri menjadi satu gambaran yang sangat jelas yang bisa dia beritakan. Kemudian dia mengangkat peristiwa di dalam perjanjian lama, yaitu peristiwa Elia, di mana Elia memiliki asumsi kepercayaan tidak ada lagi orang Israel yang tersisa yang setia beribadah kepada Allah. Tapi Allah mengatakan, masih ada 7.000 orang yang tidak pernah menyembah dewa-dewa atau Baal. Nah, ini membuktikan sekali lagi Allah lah yang memelihara kaum remnan sisa. Nah, bagaimana Israel mengabaikan kebenaran? Ayat yang ke-7 mengingatkan kita pada pasal 9 ayat yang ke-6 yang berbunyi, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah Israel. Ini kita sudah belajar kan ya? Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah Israel. Artinya tidak semua orang Israel itu umat pilihan secara rohani. Karena pemilihan Abraham adalah pemilihan untuk menurunkan Mesias. Keturunan Abraham tidak otomatis adalah umat pilihan secara rohani. Akan tetapi hak istimewa yang mereka miliki lebih daripada bangsa-bangsa lain adalah kepada mereka, kepada keturunan Abraham diberikan hukum Allah yang memimpin mereka mengenali Allah dan mengenali diri. Yang memimpin mereka mengenal dosa di dalam diri mereka. Sehingga mereka akan sadar mereka butuh juru selamat. Nah, Israel yaitu bangsa atau sebagian besar dari mereka tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Tetapi orang-orang yang terpilih, orang Israel yang percaya, yang minoritas seperti Paulus, telah memperolehnya. Berarti sebagian kan ya? Israel yaitu bangsa atau sebagian besar dari mereka. Berarti bukan semua ya. Sebagian besar dari mereka tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Tetapi orang-orang yang terpilih. Berarti doktrin pilihan juga berlaku atas bangsa Israel. Allah tidak memilih semua keturunan Abraham. Karena di sini dikatakan orang-orang yang terpilih, yaitu orang Israel yang percaya, yang minoritas seperti Paulus, telah memperoleh
apa yang dikejarnya, yaitu keselamatan. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Sama seperti orang-orang non-Yahudi atau non-Israel, yaitu orang yang berdosa, yang keras hatinya, dan karena mereka mengeraskan hati, tidak mau menerima berita Injil, maka Allah mengeraskan hati mereka. Seperti Firaun kan ya, Firaun mengeraskan hatinya, maka Allah semakin mengeraskan hatinya. Dan dia tidak pernah tunduk kepada Allah. Kita sudah mempelajari juga bahwa Allah tidak menciptakan hati yang keras. Allah tidak menciptakan hati yang keras. Jadi manusia sendiri yang telah memiliki hati yang keras oleh karena dosa. Kita mewarisi original sin, hati kita telah cenderung, seperti yang dituliskan oleh Musa di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Kecenderungan hati kita jahat. Yang dituliskan Paulus juga di dalam Roma pasal 1. Hati orang berdosa itu adalah jahat. Keras. Ketika dia mendengarkan kebenaran, dia bukannya menerima, tetapi justru menekannya, menghimpitnya. Tidak membiarkannya kebenaran itu tumbuh dan mekar. Nah, demikianlah gambaran manusia fasik ya, kalau kita kembali lagi kepada pasal 1. Orang benar dan orang fasik. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Allah, orang fasik adalah orang yang tidak percaya kepada Allah yang hidup dan yang sejati. Ayat yang ketiga, kita kembali melihat ayat yang ketiga. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi apa yang Israel kejar adalah kebenaran, ya. Apa yang pasal 10, ini pasal 10, kita lihat pasal 10 ayat yang ketiga ya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Jadi di dalam pasal 10 ayat 3 ini, apa yang dikejar oleh Israel adalah kebenaran, dan mereka tidak memperolehnya. Ya kan? Di sini Paulus mau mengatakan mereka mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Kita sudah mempelajari ini ya. Mereka sungguh-sungguh. Bahkan Paulus sendiri pun mengatakan, aku dulu sama seperti mereka. Aku dulu sama seperti kamu. Hai saudara sebangsaku. Aku juga mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Nah, ayat yang ketiga dan keempat, tetapi mereka mengejarnya dengan mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ya kan? Bukan menerimanya sebagai pemberian dari Allah melalui Kristus. Ayat yang keempat pasal 10, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi seharusnya kebenaran itu adalah pemberian dari Allah melalui Kristus, bukan karena kita dengan usaha yang kita upayakan ya, dengan usaha yang kita lakukan. Jadi kita tidak mendapatkan pembenaran itu melalui mengejarnya dengan sungguh-sungguh, melalui melakukan hukum Taurat. Nah, urutannya seperti ini ya. Pertama, Israel mengejar kebenaran Allah. Jadi urutan bagaimana bangsa Israel itu mengejar kebenaran itu. Israel mengejar kebenaran Allah, tetapi ketika diperhadapkan dengan pilihan mendapatkannya melalui perbuatan atau kasih karunia, Bapak Ibu saya ikut ya, ketika diperhadapkan dengan pilihan mendapatkannya atau mendapatkan kebenaran itu ya, melalui perbuatan atau kasih karunia, sebagian besar mereka memilih melalui perbuatan. Sedangkan yang dipilih, mereka menerimanya sebagai kasih karunia. Jadi disinilah perbedaannya. Israel yang dipilih sebagai keturunan Abraham, yaitu Israel rohani, dan juga Israel yang tidak dipilih sebagai keturunan Abraham secara daging, secara biologis. Jadi mereka diperhadapkan untuk memilih.
mendapatkan kebenaran itu melalui perbuatan, yaitu dengan menaati hukum Taurat, atau melalui kasih karunia. Sebagian besar mereka memilih mendapatkan kebenaran melalui perbuatan. Nah, Timothy Keller ya, di dalam ayat yang ke-7, dikatakan, kita kembali ke pasal 11, ayat yang ke-7. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang lain telah tegar hatinya. Jadi ayat 7 ini bisa diparafrase seperti ini. Israel mengejar kebenaran Allah, tetapi memilih yang salah. Kecuali mereka yang dipilih, atau kecuali mereka yang adalah umat pilihan. Hasilnya, sebagian besar dikeraskan hatinya. Nah, jadi bisa kita parafrasekan seperti ini. Israel mengejar kebenaran Allah, tetapi memilih yang salah, yaitu mendapatkan Allah dengan melakukan, dengan perbuatan, begitu ya, dengan usaha manusia. Kecuali mereka yang telah dipilih oleh Allah, mereka mendapatkan Allah berdasarkan kasih karunia. Nah, pengerasan hati di sini adalah pengerasan secara hukum. Ya, hukuman mereka adalah memiliki hati yang tinggi sehingga menolak berita kasih karunia. Sekali lagi, Paulus mengutip dari Perjanjian Lama, karena dia ingin menunjukkan bahwa seperti inilah Allah selalu memperlakukan bangsa Israel. Jika mereka mengeraskan hati, Allah mengeraskannya. Memberi mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar. Seperti inilah kondisi Israel. Ayat yang ke-8. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberi mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar. Sampai pada hari sekarang ini. Jadi karena mereka mengeraskan hati, maka Allah mengeraskan hati mereka. Seperti Firaun. Pembalasannya adalah hukuman yang sesuai dengan kejahatan. Kekerasan hati juga hukuman sesuai dengan kesombongan. Ya. Ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10 kita lihat, dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Ayat 9-10 ini dikutip dari Mazmur 69. Mata mereka menjadi gelap sebagai pembalasan. Nah, jadi mata yang buta itu, Bapak Ibu, adalah pembalasan Allah terhadap orang yang mengeraskan hati. Kita tahu ya, keadaan manusia berdosa itu matanya buta. Tidak dapat melihat terang. Tidak dapat melihat kemuliaan Allah. Tidak dapat melihat keagungan Allah. Pikiran mereka gelap. Sehingga mereka tidak dapat berpikir dengan terang benderang. Telinga mereka tuli. Sehingga mereka tidak dapat mendengar dengan jelas. Dan hati mereka keras seperti batu. Jadi kesombongan dan keegoisan menghasilkan kekerasan hati dan hati yang dingin, hati yang membatu. Kesombongan dan keegoisan. Jadi kekerasan hati juga hukuman yang sesuai dengan kesombongan, kata Timothy Keller. Penolakan terhadap Allah adalah menghasilkan penolakan dari Allah. Jadi manusia sebenarnya yang terlebih dahulu menolak Allah. Maka hasilnya adalah Allah menolak manusia. Firaun yang menolak untuk percaya kepada Allah, maka Allah menolak Firaun. Firaun mengeraskan hatinya, maka Allah menambah hatinya tambah keras. Meski Allah yang memberikan penolakan itu, tetapi itu akibat yang dialami. Jadi kondisi manusia berdosa sendiri, mereka adalah dalam kondisi menolak Allah. Jikalau Allah tidak memberikan kasih karunia, maka mereka tidak mungkin menerima Allah. Jadi memang itu adalah kondisi manusia di dalam dosa. Mengejar tetapi menolak, ya, mengejar tetapi menolak.
Paulus mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan dalam ayat-ayat ini, yaitu orang-orang yang mengejar, yaitu relasi dengan Allah, yang ingin menyenangkan Allah, adalah orang-orang yang sama, yang menolak kasihnya Allah bagi mereka, dan dikeraskannya hatinya oleh Allah. Di dalam ayat yang ketujuh ya, jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Jadi orang-orang mengejar relasi dengan Allah, yang ingin menyenangkan Allah, tentu saja ya, orang Israel melakukan hukum Taurat adalah motivasi ini. Ingin mengejar relasi dengan Allah, ingin menyenangkan Allah, tetapi mereka menolak kasih Allah bagi mereka. Akhirnya hati mereka dikeraskan oleh Allah. Mengapa hal ini terjadi? Kata mengeraskan hati ya, tidak selalu berarti kepahitan, murka, dan permusuhan terhadap kekristenan. Ini tidak harus berarti kekerasan ya, mengeraskan hati. Orang yang dikeraskan hatinya adalah orang yang sepenuhnya tidak peka terhadap kabar baik tentang pembenaran dan pengangkatan sebagai anak secara cuma-cuma. Jadi tidak peka. Orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, dikatakan di dalam 8 ucapan bahagia di dalam Matius pasal 5 ayat 1 ayat 3 sampai ayat ke-12 ya, 8 ucapan bahagia itu dikatakan orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan orang yang suci hatinya akan melihat Allah? Orang yang suci hatinya adalah orang yang sudah beriman kepada Kristus, orang yang sudah bertumbuh di dalam Kristus, orang yang sudah memiliki pemahaman akan firman yang banyak, dan hasilnya adalah mereka akan melihat Allah. Melihat Allah sama dengan mereka memiliki kepekaan dan dapat melihat pimpinan Allah dan kehendak Allah yang harus mereka lakukan. Nah, jadi sama dengan ini ya, orang sebaliknya ya, orang yang dikeraskan hatinya adalah orang yang sepenuhnya tidak peka. Orang yang suci hatinya adalah orang yang peka terhadap pimpinan Tuhan. Jadi orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Melihat Allah berarti peka terhadap pimpinan Tuhan. Sedangkan orang yang keras hatinya tidak peka terhadap pimpinan Tuhan. Nah, ayat yang ke-7 menggambarkan tentang dinamika yang bisa terjadi pada hari ini. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Ya, sekarang ini pun ini terjadi ya, menggambarkan tentang dinamika yang terjadi hari ini di zaman kita. Konsep yang luar biasanya, konsep luar biasa adalah seseorang bisa saja berusaha keras, yaitu mengejar untuk menyenangkan dan melayani Allah, tetapi dia akhirnya menolak dengan keras pemikiran tentang kasih karunia. Ini konsep yang luar biasa kata Rasul Paulus. Mengejar Allah, ya, mengejar relasi dengan Allah. Sungguh-sungguh ingin menyenangkan Allah dan melayani Allah, tetapi menolak ide, ketetapan Allah bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah semata-mata. Mengapa demikian? Mengapa orang Israel menolak untuk mendapatkan kepercayaan itu adalah kasih karunia semata-mata, bukan dengan usaha, bukan dengan melakukan hukum Taurat. Kita bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa Allah itu kudus dan agung, bahwa Allah tidak suka kepada kejahatan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Allah tahu bangsa Israel, keturunan Abraham itu adalah manusia berdosa. Tidak mungkin mereka bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna.
Dan tuntutan Allah adalah kamu harus melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Manusia di dalam dosa itu tidak mungkin. Hanya Yesus Kristus. Karena Yesus tidak berdosa, maka Yesus satu-satunya manusia yang dapat melakukan hukum Taurat. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mata Allah, seolah-olah kitalah yang melakukannya. Karena konsep imputasi ya, kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita, dosa kita menjadi dosa yang ditimpakan kepada Kristus. Nah, sekarang kita melihat, jadi kesimpulannya bahwa kita harus membersihkan dan memurnikan hati kita agar bisa menghampiri Allah. Kita menganggap bahwa pemikiran tentang penerimaan kita secara penuh tanpa syarat dan cuma-cuma itu tidaklah menghormati Allah yang kudus. Jadi ini adalah konsep yang ya pemikiran manusia ya. Kita harus membersihkan Allah, memurnikan hati kita sehingga kita dapat menghampiri Allah. Jadi kembali lagi kepada usaha. Kita menganggap bahwa pemikiran tentang penerimaan kita secara penuh tanpa syarat dan cuma-cuma itu tidaklah menghormati Allah yang kudus. Jadi sekali lagi pemikiran bangsa Israel tidak sinkron dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak sinkron dengan ketetapan Allah. Karena tidak mungkin manusia dapat membersihkan dan memurnikan hatinya. Tidak mungkin manusia diterima oleh Allah tanpa anugerah Tuhan. Nah, pertanyaan ayat 11 dan ayat 1, kita masuk ke ayat 11. Pada dasarnya sama ya, dikatakan Timothy Keller ini pada dasarnya sama, dikatakan apakah Israel karena penolakan mereka dan pembalasan Allah telah jatuh tanpa bisa bangkit lagi? Jawabannya juga sama, sekali-kali tidak. Ya kan ayat 11 ya. Bahkan cara Injil diterima oleh orang Yahudi dan bukan Yahudi, semuanya merupakan bagian dari rencana berdaulat Allah. Rencana yang mencakup orang Yahudi untuk beriman, bukan hanya orang bukan Yahudi. Ya, jadi di dalam ayat 11 ayat yang ke-16 memberi 3 tahapan yang dilalui oleh Israel terkait Injil Yesus. Ada 3 tahap. Yang pertama ayat 11 sampai 12. Kita baca. Aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Nah, jadi ini menarik ya. Orang Israel melakukan pelanggaran, tetapi itu menghasilkan keselamatan bagi orang bukan Israel. Paulus ingin mengatakan, meski banyak orang Yahudi percaya, ada banyak permusuhan terhadap kekristenan di antara sebagian besar orang Israel. Jika ini tidak terjadi, ya maksudnya jika sebagian orang Israel saja yang percaya, jika ini tidak terjadi, orang Kristen Yahudi mula-mula bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa Injil hanya bagi etnis Israel. Dan hanya ada sedikit dorongan untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi jika orang Israel semua percaya kepada janji Allah mengenai Kristus yang adalah juru selamat, maka orang Yahudi bisa dengan mudah mengklaim bahwa Injil itu adalah hak prerogatif mereka. Maka mereka tidak akan membuka pintu penginjilan terhadap orang bukan Yahudi. Di dalam kitab Kisah Para Rasul ada suatu siklus yang berulang, ya, dalam siklus yang berulang. Dalam penginjilan Rasul Paulus tentunya, dalam perjalanan misi pertama, misi kedua, misi ketiga, dan misi keempat. Yang pertama, kemana saja Paulus pergi, dia selalu memulai pemberitaan Injil itu dari sinagog. Artinya, dimulai dari orang Yahudi. Kemudian, dalam pelayanan di sinagog itu, komunitas Yahudi terpecah. Ada yang percaya, ada banyak yang tidak percaya. Dan akhirnya mereka akan bersikap bermusuhan.
Lalu hasilnya adalah para pemberita Injil, termasuk Paulus, beralih kepada orang bukan Yahudi di kota itu dan menghasilkan banyak petobat baru. Jadi pertama ada orang Yahudi yang percaya, berikutnya karena orang Yahudi yang tidak percaya bersikap bermusuhan, maka sinagog ditinggalkan. Para pemberita Injil termasuk Paulus meninggalkan sinagog lalu pergi kepada orang-orang yang ada di kota itu untuk memberitakan Injil Tuhan. Dan hasilnya banyak petobat baru orang-orang bukan Yahudi. Akhirnya gereja menjadi multi etnis, berisi orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Dan inilah yang terjadi di dalam gereja-gereja yang ada di Asia dan juga di Eropa, di mana para rasul pergi memberitakan Injil Tuhan. Mulai dari Yerusalem tentunya. Karena di Yerusalem pun ada orang-orang yang bukan Yahudi yang percaya. Kalau mereka tinggal di Yerusalem, maka mereka akan berbaur. Orang Yunani, ya kan? Contohnya ya, ada orang Yunani, ada orang Yahudi yang sama-sama menjadi orang Kristen di Yerusalem. Itu nanti yang menjadi cikal bakal dipilihnya 7 diaken. Karena janda-janda Yunani tidak ada yang memperhatikan. Jadi ada percampuran, tidak lagi murni keturunan Abraham, tidak lagi murni orang Israel, tetapi gereja menjadi multi etnis. Bayangkan, jika seluruh sinagog telah dipertobatkan di setiap kota. Kembali lagi ya, ketika para rasul pergi ke segala kota, segala negara, dan dimulai penginjilan itu di sinagog. Dan seluruh umat yang ada di sinagog bertobat. Kekristenan hanya akan dilihat sebagai gerakan pembaharuan di kalangan bangsa Israel saja. Injil itu akan sangat sedikit sampai kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Inilah pelanggaran mereka, orang Yahudi yang menjadi kekayaan bagi dunia. Ketika mereka tidak percaya, maka ketidakpercayaan orang Yahudi itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Kenapa Paulus mengatakan ketidakpercayaan Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dalam ayat yang ke-12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Ayat 11 sampai ayat yang kedua ya, ayat 11. Orang bukan Yahudi membuat orang Israel cemburu. Ayat 11. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Jadi 3 tahap yang dilalui oleh orang Israel terkait Injil Kristus. Yang pertama, orang Israel melakukan pelanggaran, tetapi itu menghasilkan keselamatan bagi orang bukan Yahudi. Yang kedua, orang bukan Yahudi membuat orang Israel cemburu. Nah, ayat yang ke-11, orang bukan Yahudi membuat orang Israel cemburu, di sini Paulus ya bahkan berkata bahwa salah satu tujuan dari pelayanannya adalah membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsanya menurut daging, agar dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Ayat yang ke-14. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Paulus menyadari ya, dia adalah rasul bagi orang non-Yahudi. Dan dia melihat tujuan daripada pelayanan ini, dengan orang non-Yahudi banyak yang bertobat, maka dia menganggap dengan pertobatan orang-orang non-Yahudi itu akan membangkitkan cemburu di hati kaum sebangsanya. Karena yang kemudian disebut umat pilihan adalah orang yang percaya kepada pemberitaan Injil. Sekarang apa yang diklaim oleh
bangsa Israel, keselamatan itu hak mereka, tidak lagi berlaku. Karena keselamatan itu adalah milik, atau keselamatan itu adalah keselamatan yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada umat pilihan di segala bangsa, dari segala abad. Biasanya kata cemburu dipakai dalam cara yang negatif, ya. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-7. Coba kita melihat bersama-sama. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-17. Akhirnya mulailah imam-imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati, cemburu, ya. Kita lihat lagi pasal 13, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Pasal 17 ayat yang ke-5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah yang Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Jadi di dalam Lukas ini, di dalam Kisah Para Rasul ini, Lukas menyebutkan bahwa orang Yahudi cemburu terhadap Paulus, terhadap para rasul, yang artinya mereka cemburu akan keberhasilan, pencapaian, dan pertambahan pengaruh serta kuasa para rasul. Dalam Kisah Para Rasul 8, cerita tentang Simon si penyihir itu, dia juga cemburu, ya, terhadap kuasa mujizat para rasul dan memintanya. Jadi tidak selalu negatif, ya. Kata cemburu ini menjadi sesuatu yang selalu dipakai negatif, ya. Dia ditegur dengan keras oleh Petrus, dan jenis cemburu yang dimaksud Paulus mungkin seperti yang dijelaskan oleh John Stott berikut ini. Saya akan membacakan untuk kita. Tidak semua cemburu dinodai oleh keegoisan, karena cemburu tidak selalu mengandung dendam atau ketamakan. Pada dasarnya, cemburu adalah keinginan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain bagi diri sendiri. Dan cemburu itu baik. Dan cemburu itu baik atau buruk tergantung pada sifat dari sesuatu yang diinginkan itu, dan apakah kita punya hak untuk memilikinya. Jika sesuatu tersebut jahat atau itu milik seseorang, dan kita tidak memiliki hak memilikinya, maka cemburu itu adalah berdosa. Tetapi jika sesuatu yang diinginkan itu baik, seperti berkat dari Allah yang Dia ingin agar semua manusia menikmatinya, maka menginginkan dan cemburu terhadap mereka yang memilikinya tidak sepenuhnya tidak pantas. Jenis keinginan seperti ini benar, dan membangkitkan keinginan ini bisa menjadi motivasi yang realistis dalam pelayanan. Nah, jadi cemburu yang dimaksudkan Paulus ini bukan bernuansa negatif, ya, karena memang menginginkan hal yang baik. Misalnya cemburu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya cemburu melihat orang yang pintar, bukan berarti akan mencelakakan orang yang pintar itu, ya, tapi cemburu karena apa? Ingin pintar juga. Nggak salah dong ingin menjadi pintar, kan, ya? Cemburu terhadap orang yang berprestasi, ingin berprestasi juga. Kalau keinginan itu ingin berprestasi, ya itu nggak salah. Jadi tidak cemburu yang akan ada niat pembalasan dendam atau menciderai, begitu, ya. Ini adalah pemahaman yang luar biasa. Sama seperti orang non-Yahudi bisa mendengar Injil karena orang Israel sebagian besar menolak Kristus, sekarang orang Yahudi bisa percaya karena mereka yang menerima Kristus sebagian besar non-Yahudi. Jadi sebaliknya, ya, seperti orang non-Yahudi bisa mendengar Injil karena orang Israel, sekarang sebaliknya. Orang Israel bisa percaya karena
orang non-Yahudi yang percaya, karena orang non-Yahudi yang sangat banyak percaya kepada Injil. Dengan kata lain, orang Yahudi akan melihat banyak janji di Perjanjian Lama dipenuhi dalam diri orang-orang non-Yahudi, dan kemudian mereka akan percaya. Jadi sebelum mereka melihat orang non-Yahudi percaya, mereka tidak melihat janji di Perjanjian Lama itu dipenuhi atau digenapi. Salah satu contoh janji di Perjanjian Lama yang digenapi adalah keselamatan dalam Kristus, ya kan? Sebelumnya, sebelum orang-orang non-Yahudi percaya kepada Kristus, orang Yahudi tidak percaya kepada Kristus. Dan setelah orang non-Yahudi percaya kepada Kristus, maka mereka melihat bahwa Mesias yang dijanjikan itu telah digenapi melalui Yesus Kristus. Nah, contoh di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 ya, ini adalah tentang 7 diaken ya. Setelah gereja mula-mula menetapkan penatua untuk melayani kebutuhan jemaat, banyak imam Yahudi bertobat kepada Kristus. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7, kita lihat ayat ke-7. Firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, jadi disinilah kita melihat setelah gereja mula-mula berkembang, menjangkau non-Yahudi, maka di sini kemudian dituliskan ya di dalam ayat yang ke-7. Banyak imam Yahudi bertobat kepada Kristus. Para imam seharusnya membawa persembahan dan sumber daya jemaat kepada orang miskin, tetapi tidak terlaksana sebagaimana seharusnya. Ini yang terjadi kan ya, kenapa dipilih 7 orang untuk melayani orang miskin. Karena para imam harusnya membawa apa yang ada di dalam rumah Tuhan, seperti pelayanan diakonia ya, kepada orang miskin. Tetapi dikatakan ini tidak berjalan, maka dipilihlah orang yang khusus menanganinya. Tetapi orang Kristen dengan kuasa Roh Kudus bersikap murah hati dan menciptakan komunitas di mana semua orang butuh bantuan yang dilayani. Dengan dipilihnya 7 diaken, maka orang-orang miskin terpelihara. Orang-orang miskin ada yang khusus memerhatikan. Dan saya pikir di zaman kita sekarang pun ini perlu kita laksanakan ya. Karena memang Allah juga menghendaki kita sebagai orang percaya memperhatikan orang-orang yang miskin. Itu sebabnya gereja selalu ada pelayanan diakonia. Kami guru sekolah minggu pun ada anak-anak adopsi kami. Anak sekolah minggu dari keluarga yang kurang mampu, kami mengadopsi mereka menjadi anak-anak adopsi kami. Para guru sekolah minggu setiap bulan mengumpulkan berapa ratus ribu begitu ya, maka uang sekolahnya kami bayar. Ya, uang sekolah anak-anak ini ada berapa sampai mereka tamat SMA. Tapi ketika mereka kuliah memang kita tidak lagi membiayai sekolah mereka, tapi hanya dari SD, SMP, SMA. Lalu gereja mengerjakan diakon yang lebih besar lagi, bahkan bukan hanya jemaat ke dalam yang diperhatikan gereja. Kalau kita melihat pada masa-masa awal-awal pandemi ya, banyak orang yang di PHK tidak mampu membeli makanan, maka gereja reform secara khusus mengadakan tim aksi kasih, yaitu bekerjasama dengan warung-warung, bekerjasama dengan RT-RT, membagi kupon makanan gratis. Nah, itu adalah pelayanan terhadap orang miskin. Dalam Ulangan pasal 15, 4 dan 5, ini seharusnya dilakukan oleh orang Israel. Kita lihat bersama-sama ya, Ulangan pasal 15. Ulangan pasal 15 ayat 4 dan 5, maka tidak akan ada lagi orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberkati Tuhan Allahmu, kepadamu untuk menjadi milik pusakamu. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi ini konteksnya adalah tahun penghapusan hutang. Bagaimana bangsa Israel itu melalui Musa, Tuhan memberikan peraturan, ada tahun penghapusan hutang. Sehingga orang miskin tidak terus miskin
dan hutangnya terus berbunga sampai mereka tidak bisa lagi membayarnya. Sepertinya para imam melihat dan cemburu ya, diyakinkan dan mendengarkan Injil lalu bertobat. Di dalam Kisah Para Rasul 6 tadi. Nah, pemikiran Paulus di pasal 11 ini, yang pertama, orang Yahudi memenangkan orang non-Yahudi, tetapi di tahap yang kedua, orang bukan Yahudi memenangkan orang Yahudi. Dan kemudian tahap di masa depan, ya. Tahap kedua, cemburu orang Israel hanya memenangkan sebagian dari mereka. Ayat yang ke-14. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Paulus membayangkan suatu waktu yang lebih kaya ya, ayat yang ke-12, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Dan akan penerimaan ayat yang ke-15, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati. Jadi Paulus sedang memikirkan suatu waktu yang lebih kaya akan penerimaan. Ayat 25 sampai 27 ya. Ini sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi Paulus di dalam ayat 25-27 ini Paulus berbicara lebih detail ya tentang seperti apa tahap ini. Ayat yang ke-16 adalah ayat yang sulit ditafsirkan ya, ayat 16. Kita kembali ke ayat 16. Jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Jadi ayat ini bisa berarti bahwa sisa yang setia perlu dilihat sebagai yang sulung dari panen yang jauh lebih besar nantinya. Ya, jadi sisa itu adalah yang sulung. Iman karena Injil dari orang Yahudi seperti Paulus adalah tanda kalau suatu hari nanti akan ada lebih banyak lagi yang seperti dia. Ayat yang ke-13, Paulus berkata, di sini Paulus menuliskan, dia berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ayat yang ke-13 ya, Paulus berkata, hai bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Aku berkata kepadamu, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Paulus ingin agar orang Kristen bukan Yahudi dalam jemaat di Roma memahami bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya yang lama, yaitu Israel. Paulus juga tidak ingin meninggalkan bangsanya, demikian juga seharusnya mereka. Ya, orang-orang Yahudi yang bertobat tidak boleh meninggalkan bangsanya. Ada tantangan yang tersirat bagi komunitas Kristen non-Yahudi dan komunitas Kristen sekarang. Apakah kita sedang menciptakan komunitas yang sesuai dengan panggilan Allah dalam perjanjian lama bagi komunitas Israel? Apakah orang Yahudi yang saleh ketika melihat gereja akan merasa cemburu dan mau membuka diri mendengar Injil? Nah, jadi sekarang ini tantangan bagi gereja Kristen adalah bagaimana kita menjadi umat yang saleh. Sehingga orang Yahudi yang saleh, ya ketika mereka melihat gereja, mereka merasa cemburu dan mau membuka diri mendengarkan Injil. Ya, untuk memperdalam perenungan kita akan materi hari ini, mari kita menjawab atau melakukan refleksi terhadap materi ini dengan menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah ada orang-orang yang kita rasa sudah tidak bisa dijangkau oleh Allah? Bahwa Allah sudah meninggalkan mereka. Bagaimana kita menghilangkan sikap seperti ini? Yang kedua,
Apakah kita pernah bertemu dengan orang yang memandang tinggi kekudusan Allah sehingga mereka tidak bisa menerima kasih karunia Allah? Yang ketiga, apakah orang-orang ketika melihat hidup kita bisa melihat dan kemudian cemburu akan berbagai keuntungan Injil yang kita nikmati? Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami berterima kasih untuk pembahasan Roma pasal 11 yang sudah kami pelajari dalam waktu yang singkat ini. Kami sungguh bersyukur berterima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu, pemilihan-Mu bagi kami yang bukan keturunan Abraham secara biologis. Dan sekarang kami boleh mengerti bahwa keturunan Abraham pun ada yang Kau pilih, ada yang tidak Kau pilih. Sebagaimana orang-orang yang bukan Israel. Ada yang Kau pilih, ada yang tidak Kau pilih. Dan pemilihan-Mu pun bukan didasarkan syarat yang ada pada diri kami, tetapi ada pada diri-Mu. Kami kagum dan kami memuji Engkau ya Tuhan, atas pemilihan-Mu, atas diri kami yang berdosa ini. Sungguh, kami sadar kami tidak layak. Kami tidak lebih baik daripada mereka yang tidak dipilih. Biarlah kami sungguh mengingat akan kebaikan Tuhan ini dan semakin hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, bersyukur kepada Tuhan dengan senantiasa meninggikan Kristus di dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan atas waktu yang sudah kami lewati. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup dan yang kekal. Kami akan mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Mohon Tuhan beserta dengan kami, sehingga apapun yang kami lakukan berhasil dan mempermuliakan Tuhan. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.